Jumat 25 April 1997 niscaya menjadi hari yang sangat berat dan penuh duka bagi keluarga Iwan Fals. Hari itu, pukul 3 dini hari di rumah Iwan Fals di Persis, kawasan Bintaro 25 April 1997 niscaya menjadi hari yang sangat berat dan penuh duka bagi keluarga Iwan Fals. Hari itu, pukul 3 dini hari di rumah Iwan Fals di Persis, kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Galang Rambu Anarki Jumpai telah meninggal dunia. Ia adalah putra sulung Iwan Fals yang usianya baru 15 tahun. Jenazah Galang dikebumikan usai sholat Jumat dari Masjid Raya Bintaro. Sana, sang ibu masih belum tidur saat itu. Galang sempat mencium tangan ibunya sebelum masuk ke pembangunan. Lantas pukul 3 dini hari, salah seorang saudara yang tinggal di rumah tersebut masuk ke kamar Galang untuk suatu keperluan. Tapi ia langsung curiga melihat posisi tidur Galang yang aneh, tak seperti layaknya orang tidur. Segera dipegangnya tubuh Galang, dan yang terasa adalah jasad yang sudah dingin dan kaku. Entahlah tepat pukul berapa Galang menghadap Sang Maha Pencipta. Tidak seorang pun yang menduga bahwa Galang akan pergi selekas itu. Ia tidak pernah mengidap sakit berat, juga tidak menampakkan tanda-tanda apapun. Galang memang punya penyakit asma, tapi itu sudah lama diketahui dan pasti bukan itu penyebab kematiannya. Pemirsa, Anda tentu masih ingat lagu berjudul Galang Rambu Anarki yang dinyanyikan dan diciptakan sendiri oleh Iwan Fals pada tahun 1982, yang akhirnya berbicara mengenai curahan hati seorang ayah kepada bayinya. Galang Rambu Anarki kini tergolek abadi di pelataran rumah Iwan Fals yang sedang dibangun di desa Lewinanggung, Bilangan Cimanggis, Bogor. Ya, Galang dimakamkan di halaman rumah orang tuanya sendiri yang rencananya akan ditempati bila rumah itu selesai dibangun nanti. Dan dulu pilih Iwan karena tahu dari kebisingan kota. Dan menurut konsep Iwan, di rumah itu juga akan dibangun studio rekaman dan sejumlah kamar untuk teman-teman yang datang ke situ. Tapi kini Galang sudah ada. Apakah rencana itu akan tetap diteruskan oleh Iwan? Wallahu alam. Semasa hidupnya, Galang dikenal dengan tato yang melingkar di lehernya, bergambar kawat berduri. Dan seperti juga ayahnya, Galang pun mulai coba-coba terjun ke dunia musik. Dengan teman-temannya, ia membentuk band bernama Bunga. Sayang, band tersebut tak pernah bergaung hingga akhir bang. Padahal sebuah album dengan sungguh-sungguh pernah dipersiapannya. Namun bagaimana nasib album tersebut juga ada kejelasan. Dalam suatu ungkapan yang lebar dengan Galang dengan tegas mengatakan bahwa ia mau menjadi seperti ayahnya. Galang adalah Galang, Iwan adalah Iwan, demikian khususnya. Selanjutnya ia kata, Iwan Fals bagus, tapi bukan musik selera. Jalur yang dipilih Galang adalah musik alternatif. Ya Iwan Fals Galang lain. Yang masih muda, Galang sudah tidak sekolah lagi sejak kelas 2 SMP, pulang pada 1 Januari 1982. Galang, Iwan adalah Iwan, demikian khususnya. Selanjutnya ia berkata, musik Iwan Fals bagus, itu bukan musik seleranya. Jalur yang dipilih Galang adalah musik alternatif. Iwan Fals Galang lain. Galang sangat muda. Galang sudah tidak sekolah lagi sejak kelas 2 SD, pulang pada 1 Januari 1982. Kalau Anda baca almanak nasional masa lalu Anda jumpa bahwa saat itu menjelang pemilu berlangsung. Atau dengarkan sepenggal syair lagu Galang Rambu Anarki yang berbunyi demikian. Galang Rambu Anarki, anakku, lahir awal Januari menjelang pemilu. Galang meninggal beberapa saat menjelang pemilu tahun ini. Tak terperi duka Iwan Fals, tak terperi pula duka Anissa Cita Rambu Basai, sang adik yang masih duduk di bangku kelas 6 SD.
Dan betapa berat Gunung Nestapa itu menghimpit Rosana sang ibu yang biasa dipanggil Yos. Ketika jasad Galang sudah ditutup tanah, dipenuhi bunga-bunga duka cita, Iwan Fals dengan suara meradang tapi sangat lirih berkata, "Kamu sudah selesai, tinggal bapakmu yang belum selesai." Iwan Fals yang bernama asli Virgiawan Lisanto kita kenal sangat kokoh di atas panggung dan acap berteriak lantang dalam musiknya mengenai ketidakadilan. Tapi kali ini Iwan tampak begitu terhempas harus menjumpai kenyataan anak sulungnya meninggal dunia. Stian Jody, sahabatnya di kelompok Katata, mewakili keluarga dalam memberikan sambutan pada saat upacara pemakaman. Dan setelah itu, Jody sibuk berusaha menambahkan hati Iwan. Ini adalah Ine Febrianti, seorang model dan bintang iklan yang menjadi teman istimewa Galang selama ini. Mereka telah berpacaran 1 tahun lamanya. Di sela-sela kesedihannya dengan suara tersendat-sendat, Ine menjelaskan kenangan terakhirnya dengan Galang. Cuman saya tadi malam punya firasat sih. Saya mimpi ketemu dia di kuburan. Makanya saya bangun pas jam 3 anehnya. Jam 3 saya bangun, saya mimpi dia di kuburan. Ketemu dia. Itu aja firasatnya. Cuma saya benar-benar pengen ke sana, ke Bintaro, cuman karena itu jam 3 jadi saya duduk aja, saya berdoa. Pagi-pagi jam 6, jam setengah 6 gitu saya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang telepon. Saya telepon ke rumahnya. Ya, saya dapat kabar Galang meninggal. Ya, saya langsung ke situ. Sayang banget teman. Sayang banget. Kebetulan saya udah sempat dikontrak ya, kontrak rekaman, dan dia rencananya dia yang mau bikin musiknya gitu. Kunduh saat tahlilan 40 hari meninggalnya Galang Rambu Anarki. Senin 2 Juni 1997, Iwan Fals memperingati 40 hari kematian anaknya Galang Rambu Anarki yang meninggal pada 25 April silam di rumah kontrakannya Bilangan Bintaro, Sektor 5. Iwan yang kini berkepala plontos bersama Yos istrinya dan juga Cikal adik Gang serta kerabat khusus memanjatkan doa untuk almarhum Galang. Tampak tamu yang hadir diantaranya adalah Saung Jabo dan Ini Sri, 2 personel yang bersama Iwan tergabung dalam kelompok Suami dan Santata. Di sela-sela acara tahlilan tersebut kami sempat mewawancarai Iwan mengenai Galang dan kehidupan Iwan selepas kematian putra sulungnya itu. Oh, banyak kan. Terus pernah orang ngebuat sendiri. Kata orang susah sih enggak? Enggak gitu. Ya, supaya dingin aja kepala. Ya ada kaitannya kan. Enggak. Masih sangat. Enggak, udah. Dia udah seneng kan udah. Ya udah seneng udah. Indah. Ya udah, lebih bebas nari, bebas nyanyi. Temennya udah malaikat bidadari udah. Terus kembali ke nol lagi gitu. Terus kembali ke nol lagi. Hikmah yang buat aku tadi. Iya, bahwa siapa yang nggak meninggal? Semua orang meninggal.